Baru-baru ini Om Deddy memberikan kritik habis-habisan terhadap Fajar Setboy yang viral gara-gara diputusin oleh pacarnya. Om Deddy menganggap bahwa ini bukanlah sesuatu hal yang wajar sebab Fajar Setboy itu masih di bawah umur. Dan seharusnya ini tidak dipertontonkan di publik sebab ini akan berdampak buruk terhadap anak-anak lainnya yang berusia sama dengan Fajar. Pertanyaan saya adalah, apakah ada masalah antara Om Deddy dengan Fajar Setboy? Welcome back my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan reaction konten Om Deddy yang membahas tentang Fajar Setboy, stasiun TV yang mengundang Fajar Setboy, dan juga para fans Fajar Setboy. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Oke, gue mau ngebahas tentang Fajar Setboy dan saya mau protes, mau emosi, mau marah tentang Fajar Setboy. Tapi Anda tenang dulu, ini bukan masalah Fajar Setboy-nya, yang mana yang nggak pernah gue undang di sini dan memang tidak akan pernah gue undang di sini. Mungkin nanti buat pras aja ya, buat pras aja ya. Tapi bukan masalah Fajar Setboy-nya di sini. Ada satu masalah yang membuat saya emosi, tapi bukan Fajar Setboy-nya. Gini, pertama, kalau gua ngundang Fajar Setboy di sini, kira-kira apa yang akan netizen katakan? Yang netizen katakan adalah, gua jamin 100% komen gua akan banyak dengan tulisan, "Weh Om Deddy, katanya don't make stupid people famous. Jilat Tapi lu diri jilat sendiri." ludah lu sendiri." Itu yang akan Anda katakan. Tapi bukan itu masalahnya. Oke. Gini, pertama ya, kalau jilat ludah sendiri gua nggak peduli. Memang lebih baik jilat ludah sendiri dibandingkan jilat ludah orang lain. Betul Bang. Tapi don't make stupid people famous. Pertanyaan saya, sekarang itu yang famous sudah pada stupid. Kebalik cara berpikir Anda. Dan yang bikin famous itu siapa? Bukan saya. Yang bikin famous itu siapa? Ya platform-platform tersebut. Ya kalian, saya juga, platform-platform yang angkat itu semua. Jadi kalau saya undang, orangnya udah famous dulu, bukan bikin stupid people famous. No, it's already famous, kebetulan stupid. Dan saya nggak pernah mengatakan Fajar stupid. Saya mengatakan kalau netizen ngomongnya seperti itu. Tapi that's not the problem. Bukan itu masalahnya. Gua nggak ada masalah dengan Fajar Setboy. Gua malah nonton dia ketawa. Ketawa karena kasihan sih sebenarnya. Saya nggak tahu seperti apa masa depannya, tapi lebih ke kasihan. Mudah-mudahan sukses masa depannya. Amin. Oke. Kita doakan Kita Fajar bahas itu satu-satu sukses. kenapa saya emosi di sini. Ya. Nah, tren itu kadang-kadang udah stupid. Trennya sendiri udah stupid. Oke. Kedua, orang itu kadang-kadang yang ngebuat mereka menjadi disembah. Ya kan? Kalau ada yang heboh disembah, lu nggak lihat misalnya yang banyak banget dari zaman dulu tiba-tiba meledak, orang-orang senang semua, lalu tiba-tiba hilang. Itu yang namanya tren, dan tren akan hilang dengan sendirinya. Lalu keluar kata-kata. Oke ya, sama halnya dengan siapa ya? Kamu nanya Alif Cipmek ya. Sekarang itu udah mulai redup bosku ya. Dan pertanyaan saya ini, apakah Fajar akan redup juga setelah Om Deddy membicarakan Fajar Setboy? Wah, kenapa ini begini dikeluarin di TV dan sebagainya. Lalu kenapa juga orang-orang nonton? Ya, orang-orang nonton karena orang-orang butuh hal-hal seperti itu. That's what make us stupid. Not them stupid, make us stupid karena kita ngabisin waktu kita di sosial media instead of belajar, instead of dengerin sesuatu, tapi untuk ningkatin dopamin kita ngeliatin orang-orang yang cuman bikin kita ketawa sama aneh sendiri. Terus selanjutnya, ya, orang tuh nggak tahu apa yang benar apa yang salah, nggak tahu. Jadi tipikal FOMO. Kalau satu hal lagi heboh, semua orang ikutin. That's what make trending trend. Kalau lagi heboh, diomongin semua orang mau ngeliat. Tapi bukan itu kenapa gua nggak undang dia ke sini. Ada satu masalah besar, lu tungguin sampai gua selesai karena gua bener-bener mau protes. Dan ini ada hubungannya. Ini pemerintah bukan sih? Bukan pemerintah ya? Bukan ya? Gua nonton dia juga di TV. Di TV, masuk ke TV. Oke. Apakah TV-nya salah?
Pertanyaan Enggak, gua, enggak, lu enggak, komen di enggak bawah. salah, Apakah enggak TV-nya salah. salah ketika ngundang Fajar Setboy? Apakah salah kalau gue ngundang Fajar Setboy? Apakah salah semua orang di YouTube itu ngundang Fajar Setboy? Tapi TV dulu. Apakah salah TV-nya ngundang Enggak. Fajar Setboy? Enggak salah. Kenapa? Oh, iya. Karena buat TV-nya itu naikin yang namanya rating. Dan kalau ratingnya nggak naik, Oke, oke, betul, betul. brand nggak mau masuk. Itu yang jadi masalah. Jadi brandnya juga ikut-ikutan. Nah, tapi bukan itu. Lu pernah lihat di TV? Gua nonton. Ada beberapa teman gua yang wawancarain dia di TV, di acara apalah macem-macem lah ya. Gua nggak usah sebutin satu-satu karena saya nggak pernah ingat judulnya. Yang wawancarain sambil nanya-nanya, sambil nahan ketawa. Ini apa tidak mempermalukan Fajar Setboy sebenarnya? Terus ditemuin lagi sama ceweknya. Hah? Tapi apakah yang wawancarain salah? Nggak salah. Karena kalau gua ada di posisi itu dan gua kerja di TV, that's what I gonna do. Karena Iya, kalau pasti gua kita akan nolak, melakukannya diganti juga. posisi gua sama Iya orang kan? lain yang mau melakukan hal tersebut. Iya, betul. Akhirnya nggak punya kerjaan. Jadi teman-teman gue yang wawancarain Fajar Setboy di TV, gue nggak nyalain kalian. Tapi ada satu titik dan satu hal yang gue salahkan. Ingat, bukan kalian, bukan Fajar Setboy-nya. Fajar Setboy nanti diundang di Pras ya. Oke, Mas. Gue udah 2 kali nih. Ini udah kode ya Ju ya, udah kode. Gini. Pertama kita bahas dulu, kenapa fenomena orang-orang seperti Fajar Setboy itu diminati oleh masyarakat. Nah, I give you a lesson, psychological reason and lesson. You know what? Fenomena ini diminati masyarakat karena adanya kecenderungan dari masyarakat untuk menyukai tontonan tentang kebodohan orang lain. Tontonan tentang kebodohan orang lain. Wih, di Ini ada teori psikologinya. 2 kali Namanya diulang. Chandru, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan malicious joy. Artinya kebahagiaan yang didapat dari kemalangan atau kejadian orang yang lain. lucu, yang sulit, Oh. kesengsaraan dari orang lain. Iya. Yang nonton senang, penontonnya senang, bahagia, apalagi dikomedikan, penontonnya bahagia. Nah, dampaknya apa? Dampak negatifnya banyak. Kayak sosial media, kita tuh ngeliat sosial media bandingin diri kita sama orang lain. Ya, akhirnya kita yang sedih sendiri. Atau kita senang karena orang lain mengalami hal yang lebih susah dibandingkan kita. Ini ada dampak negatif, iri, ya kan? Keberhasilan dia gara-gara gitu doang kok bisa terkenal, dapat brand, dapat duit, diundang TV sana sini. Akhirnya Anda akan berlomba-lomba untuk menjadi lebih parah daripada itu. Apakah salah? Enggak, gua nggak nyalahin. Sama sekali nggak nyalahin. Ada satu yang gue salahin. Tunggu. Ya betul juga ini Bang ya. Banyak orang-orang yang sekarang itu berlomba-lomba menjadi goblok, bukan menjadi goblok sih sebenarnya, kayak dia tuh melakukan sesuatu hal yang goblok demi mendapatkan pundi-pundi uang di sosial media. Kayak kemarin saya pernah lihat yang di reaction oleh Bang John ya, Bang John. Itu dia mau reaction salah seorang content creator yang lagi live streaming, mungkin di TikTok, live di TikTok. Ibunya sendiri dimandikan bukan mandi lumpur sih, tapi dia mandi air bersih selama kurang lebih mungkin berjam-jam bosku ya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat konyol. Dan itulah sekarang yang diikuti oleh banyak teman-teman untuk mendapatkan pundi-pundi uang di sosial media. Ya, inilah yang disebut dengan menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan uang. Oke, kita let's go lagi, lanjutkan lagi. Tunggu sebentar. Oke. Nah, fenomena ini juga bermain di ranah psikologi masyarakat dengan memanfaatkan rasa simpati dan empati. Simpati dan empati. Karena kasihan, karena care, karena lucu, timbul simpati kita. Kok bisa seperti itu? Apalagi ketika ditemuin tuh ya. Ditemuin sama ceweknya ya. Wah, timbul simpati, komedi, semuanya jadi satu. Apalagi terus kasih quotes-quotesnya yang mewakilkan barisan patah hati dari netizen. Nah ini yang jadi masalah. Oke, menarik kenapa bosku ya. orang bisa simpati dan empati seperti itu? Nah, ada hormon di dalam otak manusia yang mengganggu rasa simpati.
mengganggu rasa empati. Hormon ini disebut dengan hypothalamic neuropeptide oksitosin. Oksitosin itu adalah hormon cinta, hormon bahagia. Ketika kita ngelihat sesuatu seperti itu, keluar oksitosin, hormon simpati kita. Dan hormon simpati kita ini, oksitosin ini, addiktif. Akhirnya kita akan tonton lagi. This what makes stupid people famous. Our hormone works like that. Bisa di stop nggak? Bisa. Susah nggak? Susah. Tapi dia membedakan nanti ketika orang menonton tontonan yang berguna dan yang tidak. Apakah tontonan gua semua berguna? Enggak. Karena kalau gua harus bermain ada di ranah tengah-tengah. Tapi apakah itu salah? Enggak, gua nggak nyalahin. Ingat, ada satu yang saya salahin nanti. Tungguin sampai selesai gua ngomong ya. Jadi kita bayangin, kasus Fajar Setboy diundang ke salah satu stasiun TV. Dengan maksud mempertontonkan kegalauan cinta anak di bawah umur. Terus diundang mantannya dari Fajar Setboy yang juga anak di bawah umur, oke? Anak di bawah umur. Yang jelas bukan karya, bukan prestasi, tapi di highlight. Penontonnya jutaan. Lu tonton deh. Kemarin pemenang Olimpiade Matematika, 2 anak itu penontonnya berapa? Nggak sama dengan Fajar Setboy. Ya, nggak sebanyak Fajar kan? Enggak kan? Ya makanya. Ya, memang begitu bosku ya, di era kita sekarang itu, kalau misalkan ada sesuatu yang bermanfaat atau misalkan katakan saja orang-orang yang mau menjadi konten kreator, education, isi kontennya education ya, itu jumlah views-nya itu sangat rendah. Tetapi kalau misalkan ada konten kreator dengan isi kontennya itu adalah sesuatu hal yang kalau kita cerna itu kurang bermanfaat atau bahkan itu tidak ada manfaatnya sama sekali, itu penontonnya itu bahkan nyampe jutaan atau bahkan lebih dari itu bosku ya. Ya, Nah, itulah jadi Indonesia. Akhirnya ini momentum yang pas nih, harusnya nih, untuk para SJW dan Komisi Anak beraksi untuk menyuarakan kewajibannya. Kemarin udah ada. Wah, ini harusnya nggak boleh tayangkan, harusnya begini, harusnya seperti itu. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah, pertanyaan saya, bukan masalah Fajar diundang di sini apa enggak. Bukan masalah Fajar ada di sosial media apa enggak. Bukan masalah Fajar nangis-nangis beneran apa enggak. Bikin quotes mau pacaran umur 15 tahun. Bukan itu. Permasalahannya adalah dia pada saat ada di TV. Ya, ada di TV. Mana KPI? Mana? Kan katanya Anda melindungi hak anak-anak. Iya. Saya pernah di Hitam Putih ngundang anak kecil, kena KPI, kena saya. Kena. Pertanyaannya sekarang ketika Fajar Setboy dan mantannya usia di bawah umur masuk ke dalam TV, mana KPI-nya? Padahal kalau kita ngerujuk pada pasal 29 peraturan KPI tentang pedoman perilaku penyiaran, disebutkan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh mewawancarai anak-anak di bawah umur 18 tahun di luar kapasitas mereka serta wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan mereka. Mana KPI? Kok nggak ada? Kok masih bisa tetap muncul? Apa Anda sibuk ngeblur tetek sapi? SpongeBob. Itu udah pernah dibahas katanya, bukan mereka yang nyuruh. Gua terima lah, bukan mereka yang nyuruh. Tapi Anda nggak nonton Fajar Setboy di TV. Kalau di YouTube Anda nggak punya kuasa, iya. Tapi di TV, bukan salah TV-nya, bukan salah host-nya. Pertanyaannya, mana KPI? Peraturannya ada, realisasinya mana? Ayo. Apa cuman konten 18 plus gitu yang menarik dibahas? Kalau yang di bawah umur ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Atau gimana nih? Kalau ngeliat tete nggak boleh, tapi kalau anak nangis gara-gara putus cinta di bawah umur boleh gitu? Atau gimana? Gue nggak paham. Gue minta coba tolong dijawab KPI. Gue udah berapa kali kayaknya ngobrolin tentang KPI dan nggak pernah beres-beres hal seperti ini. Jadi ingat ya, gue nggak ada masalah dengan orangnya. Bahkan mungkin nanti mau gue undang suruh si Pras ngobrol sama dia karena kayaknya Pras lebih nyambung tuh secara frekuensi.
Bang, bangke. Secara frekuensi Pras lebih nyambung. Nggak, nggak pernah muda saya. Pras kayaknya lebih nyambung kalau masalah seperti itu ya. Kalau saya ngundang nanti, wah saya tanyanya masih perawan nggak gitu kan pasti kan. Makanya saya nggak mau ngundang ya kan. Fajar, apakah Anda masih perawan? Nah itu pasti begitu pertanyaannya. Nah intinya adalah di era teknologi dan penyebaran informasi yang cepat ini, yang sangat amat cepat ini, sulit untuk terkendali dan memang sulit untuk menghindari konten-konten tersebut. Sulit. Saya melarang apa enggak? Enggak. Apakah kalian nonton boleh apa enggak? Boleh. Saya juga ngomong ke anak-anak saya, kalau misalnya kalian mau nonton hal-hal tolol-tolol seperti itu atau lucu-lucu seperti itu, boleh. Tapi ada screen time. Wih, Coba saya mau lihat screen time Anda. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk menonton hal-hal seperti itu dibandingkan berapa banyak Anda menghabiskan untuk mendapatkan ilmu dari sosial media. Dari sosial media. Ada perbandingannya. Jangan sampai tontonan Anda yang seperti itu, ya, wah, jauh lebih besar dibandingkan di bawah. yoi bro ya. Jadi sekarang itu kalau misalkan kita buka sosial media itu kebanyakan sesuatu hal yang tayang di situ itu adalah sesuatu hal yang tidak begitu bermanfaat ya. Jadi buat teman-teman tolong untuk difilter, tolong untuk diseimbangkan tontonan teman-teman ya. Kita harus menonton yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat juga pun boleh untuk menghibur diri, tetapi itu harus diseimbangkan bosku ya. Oke bro, sekian dan terima kasih, sampai ketemu di next video. Wassalam bosku.